Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Nisa yang soli dan soliha, yang cantik, yang ganteng? Semoga kalian masih tetap semangat ya menjalani PJJ-nya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN tema 2 subtema 2. Di slide pertama kalian akan belajar tentang keberagaman sifat. Keberagaman sifat itu artinya perbedaan sifat. Perbedaan sifat antar anggota keluarga di rumah, perbedaan sifat dengan teman-teman di sekolah, perbedaan sifat tetangga di lingkungan sekitar. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman atau perbedaan dari setiap anggota keluarga di rumah. Yuk, coba kita lihat contoh keberagaman sifat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya kalian harus tahu yang namanya keberagaman perbedaan sifat itu ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Nanti kita akan belajar bagaimana cara kita menyikapi sifat yang baik dan yang buruk yang ada di sekitar kita. Misalnya, ayah di rumah sifatnya tegas dan penyayang. Ibu sifatnya lembut dan sabar. Kemudian kalian atau kakak sifatnya pemurung tetapi anaknya juga sabar. Kemudian ada adik sifatnya periang dan lucu ya. Untuk semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan saling menghargai setiap perbedaan sifat tersebut ya. Karena dengan adanya keberagaman, dengan adanya perbedaan sifat tersebut kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Tentunya seperti yang sudah Bu Guru bilang, yang namanya sifat itu ada yang baik dan ada yang buruk. Contohnya penyayang, sabar, lembut ya. Pasti di antara teman-teman kita sifatnya semuanya berbeda. Ada yang jujur, hemat, pemaaf, pemarah, sopan, tekun, sombong, minder, kreatif, dan lain sebagainya ya. Tentu sebelumnya kita sudah mempelajari keberagaman atau perbedaan sifat dari setiap anggota keluarga di rumah ya. Tentunya selain di rumah kita juga akan menemukan perbedaan sifat dari teman-teman di sekolah kita ya. Tentunya ada teman yang sifatnya sama, ada juga yang berbeda ya. Kemudian bagaimana sih cara kita menyikapi keberagaman sifat ya. Sebelum kita belajar bagaimana menyikapi keberagaman sifat ya, kita juga selain di rumah, di sekolah, tentu juga kita mempunyai tetangga di lingkungan sekitar ya. Tentunya tetangga kita, baik yang tetangga di samping kanan atau kiri, di depan atau di belakang rumah, juga mempunyai sifat yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana cara menyikapi keberagaman tersebut, yaitu dengan cara toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghargai atau menghormati perbedaan yang ada ya. Toleransi juga saling menghargai dan menghormati merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu apa manfaatnya jika kita berbuat toleransi, atau apa manfaatnya jika kita menghargai atau menghormati sifat-sifat orang lain yang ada di sekeliling kita? Manfaatnya jika kita menghargai sifat teman yang ada di sekolah, tentunya suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Suasana belajar akan lebih tertib. Jika kita menghargai, bertoleransi dengan sifat orang-orang yang ada di rumah kita, tentunya suasana di rumah juga akan rukun dan damai ya. Begitu juga ketika kita memberikan toleransi, menghargai sifat-sifat tetangga kita yang ada di lingkungan masyarakat, tidak ada perselisihan satu sama lain, hidup menjadi lebih tenang. Dan dari toleransi ini juga kita bisa belajar saling menghargai dan menghormati perbedaan.
perbedaan ya. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Dengan keberagaman, dengan perbedaan, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Kemudian, pengalaman berbuat baik ya. Tentunya kita semua pasti mempunyai pengalaman dalam berbuat baik. Banyak nilai-nilai luhur di dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, contoh sikap pengamalan sila kedua. 1. Berbuat dan bersikap baik kepada orang lain, berterima kasih kepada orang lain, meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan mendoakan orang lain ya. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama ya. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membuat orang lain merasa dihormati dan dihargai. Tentunya kalian pasti sudah banyak sekali berbuat baik terhadap sesama ya. Berbuat baik sesama manusia, berbuat baik dengan binatang, berbuat baik dengan tumbuhan ya. Semuanya juga harus dilakukan atau disikapi dengan berbuat baik. Nah, contoh perbuatan baik yang dapat kamu lakukan jika kamu berada pada situasi gambar. Gambar pertama, kamu melihat ibu sedang menyiram bunga. Perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya, kamu bisa membantu ibu mengambilkan air dari keran, atau kamu bisa membantu ibu menyiram bunga. Kemudian gambar yang kedua, ada teman terjatuh dari sepeda. Perbuatan baik yang bisa kamu lakukan dari gambar tersebut adalah menolongnya atau membangunkan dari jatuh sepedanya atau mengobati lukanya, bisa ya. Kemudian gambar ketiga, ada teman kalian sedang sakit. Perbuatan yang baik yang bisa kamu lakukan adalah menjenguknya atau mendoakannya agar lekas sembuh ya. Sampai sini dulu pelajaran PPKN kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.